Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menutup kemungkinan ya teman-teman di rumah masih salah dalam mengkonsumsi obat ataupun dalam minum obat. Ya walaupun sudah sering minum obat, ya bisa saja caranya itu salah. Tujuan kita minum obat kan supaya kita cepat pulih ya yang sedang sakit, ya ataupun minum suplemen ya, ataupun misalkan kita sedang sakit ingin cepat-cepat sembuh, ya ternyata salah dalam cara minum obat. Nah ini juga bisa berbahaya ya ataupun menimbulkan masalah baru. Dan kalau cara salah dalam minum obat, ya ini juga bisa bikin ya harusnya cepat pulih tapi ternyata tidak. Ya jadi karena kurang efektif obat tersebut. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan dan perlu diingat dan perlu diterapkan ya supaya nggak keliru ataupun nggak salah. Yang pertama, terus-menerus pakai antibiotik. Ketika kita sedang sakit, penyebab sakitnya memang bakteri, ya tentu kita akan minum antibiotik ya supaya bakterinya yaitu menghilang. Ya karena antibiotik itu ditujukan memang untuk bakteri. Tetapi yang perlu diketahui ya tidak semua ya bakteri yaitu antibiotiknya sama. Ya ada beberapa antibiotik yang berbeda. Nah, jadi jangan semua penyakit ya minumnya antibiotik yang sama terus-menerus, ini nggak boleh. Karena kalau minum antibiotik yang sama terus-menerus, siapa lagi tanpa pengawasan dokter, tanpa resep dokter, ya ini bisa bikin bakterinya kebal, jadi nggak sembuh-sembuh. Kalau hal ini terjadi, nanti pengobatannya lebih susah. Bukan berarti nanti, wah ini berobat ke sana nggak sembuh-sembuh ya. Padahal ternyata teman di rumah sudah minum antibiotik sendiri ya, tanpa resep dokter. Ini juga nggak boleh. Yang kedua, tidak membaca aturan pakai. Banyak orang yang malas ya ke dokter karena ngantri ya ataupun karena repot ke rumah sakit, ke klinik dan sebagainya. Akhirnya apa? Beli obat sendiri ya di apotik. Walau begitu ya, misalkan yang dibeli adalah obat bebas ya ataupun obat tanpa resep dokter, ya ini harus diperhatikan cara mengkonsumsinya ataupun aturan pakainya. Jangan sampai tidak dibaca ya aturan pakainya. Yang perlu dibaca apa? Ya mulai dari dosisnya, ya berapa kali dikonsumsi, ya kemudian cara minumnya seperti apa, ya itu juga harus dilihat. Kalau seandainya salah, ya ini bisa menimbulkan efek ya, cara kerja obatnya juga nggak maksimal. Jadi sebelum menggunakan obat ataupun minum obat tanpa resep dokter, ya harus diketahui dulu, harus dipelajari dulu cara penggunaannya. Yang ketiga, minum obat dalam waktu yang lama. Misalkan kalian sakit kepala, ya sering sakit kepala, kemudian membeli obat sendiri tanpa resep dokter. Misalkan obatnya anggap saja ibuprofen ya. Ini kalau seandainya digunakan terus-menerus, walaupun seandainya digunakan itu akan hilang ataupun bahkan hampir setiap hari kalian konsumsi, ya sebaiknya ini perlu dikaji ulang. Kenapa? Penggunaan obat terus-menerus bisa menimbulkan efek samping, apalagi obat-obat anti nyeri ya, antibiotik, anti nyeri, ya itu bisa merusak ginjal ya. Kemudian juga ini musuhnya bagi lambung. Ya, punya masalah lambung, minum obat anti nyeri terus-menerus ya bisa saja nanti iritasi, bahkan lambungnya jadi luka. Efek sampingnya bisa jadi buruk ya. Walaupun obat tersebut misalkan ya bisa dibeli tanpa resep dokter ataupun bukan obat dari dokter. Obat pereda nyeri ini juga bisa menimbulkan masalah pada usus, ya radang usus, selain masalah pada lambung tadi. Yang keempat, tidak menghabiskan obat dokter. Umumnya ketika merasa enakan badan, tubuh kita sudah mulai berangsur-angsur pulih, ya tidak sedikit orang yang akhirnya nggak minum obat lagi. Padahal ada anjuran dari dokter ya ataupun apotekernya, ya obat ini harus dihabiskan. Apalagi antibiotik ya, nah itu biasanya harus dihabiskan. Nah banyak yang baru minum 2 hari sudah merasa baikan, nggak diminum lagi. Ya ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh dan juga ini jangan dibiasakan. Karena memang minum obat sampai habis kadang itu nggak nyaman ya, apalagi badan sudah mulai pulih. Tapi balik lagi ya, nanti takutnya kalau seandainya antibiotik jadi kebal, kuman tersebut jadi resisten ya. Kemudian juga misalkan nanti belum benar-benar pulih, ya tubuh kita belum benar-benar sembuh, ya sudah dihentikan. Nanti yang ditakutkan apa? Ya hari ini berhenti minum obat, ya besok ternyata kambuh lagi dan bahkan jadi tambah parah. Nah itu pentingnya. Yang kelima, pakai obat yang sudah lama disimpan. Misalkan ya sakit kepala ataupun sakit lambung lah ya, ataupun sakit gigi. Misalkan sakit ketiga itu ya, berobat ke dokter kemudian diresepkan. Nah sudah sembuh, ya misalkan
Kemudian obat tersebut disimpan, bahkan ke apotek lagi ditunjukkan obat yang lama, ya dibeli lagi. Akhirnya apa? Ketika muncul gejala diminum. Ya ini sebenarnya juga nggak boleh ya. Minum obat tanpa resep dokter itu nggak boleh kalau memang obat tersebut harus dengan resep dokter. Karena tidak semua gejala yang sama penyebabnya sama. Bisa saja gejalanya sama, tapi penyebabnya berbeda. Nah, jadi itu ya poin pentingnya ya. Tidak semua gejala ataupun keluhannya sama, penyebabnya sama. Saya ambil contoh begini, misalkan kita demam. Ya nggak semua demam itu penyebabnya misalkan malaria. Ataupun nggak semua demam itu penyebabnya radang tenggorokan. Walaupun gejalanya sama demam ya. Ataupun nggak semua demam itu infeksi saluran kemih. Nah, jadi seperti itu ya. Harus ya diketahui dulu penyebabnya baru minum obat. Jadi jangan sampai minum obat dulu, udah nggak sembuh-sembuh, baru nanti ke dokter. Ya, jadi kalau seandainya obat bebas itu nggak masalah. Tapi kalau obat tersebut harus dengan resep dokter, sebaiknya ke dokter. Dan resiko obat yang sudah lama disimpan juga ada. Obatnya jadi kadaluarsa ataupun sudah habis masa pakainya. Ini ketika minum obat juga dilihat dulu ya. Oh, ini udah habis masa pakai, nggak usah diminum. Oh, masih lama, silakan diminum. Oke teman-teman, yang mengkonsumsi obat ini harus teliti, ya harus benar-benar hati-hati. Karena obat-obat keras ini ya memang harus dengan resep dokter, takutnya nanti memberikan efek samping ya yang ditimbulkan. Nah kemudian kalau seandainya obat tersebut memang dikonsumsi dalam jangka panjang, misalkan obat hipertensi, obat diabetes, ya itu jangan dihentikan sepihak. Artinya menghentikan sendiri. Ya walaupun tanpa gejala, nggak ada keluhan, nggak ada gejala, jangan dihentikan. Ya, kalau ingin mengurangi dosis ataupun menghentikan obat, coba konsultasi dulu ke dokter ya ataupun tenaga kesehatan. Takutnya nanti ya tanpa gejala ternyata sudah parah. Oke teman-teman, share pengalamannya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.